Terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024, mengenai seleksi calon P3K tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa sesuai data non-ASN tahun 2022 yang sudah ditutup pada 31 Desember 2022, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada sebanyak 1.783.665 orang sisa tenaga non-ASN yang belum menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 1.383.756 adalah tenaga non-ASN yang telah mendaftar dan submit pada seleksi P3K tahap pertama yang sudah dimulai seleksinya mulai kemarin. Selain itu, terdapat 71.379 tenaga non-ASN yang telah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mereka yang memang sudah ikut seleksi CPNS. Sehingga ada selisih sebesar 333.915 tenaga non-ASN yang belum mendaftar, begitu untuk seleksi P3K tahap pertama maupun calon pegawai negeri sipil. Saat ini juga telah dijadwalkan seleksi kompetensi untuk P3K yang dimulai pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Sehingga sekarang masih berlangsung di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti pengumumannya diharapkan akan dilakukan tepat waktu tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, sehingga penetapan nomor induk pegawai P3K-nya dapat terlaksana dari mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. Moga-moga tidak ada perubahan jadwal ini, sehingga sampai dengan 28 Februari sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya oleh BKN. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024, bahwa BKN mengacu kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, kemudian tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Di mana di dalam surat keputusan tersebut diatur prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu untuk guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Prioritas yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2. Prioritas yang ketiga, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sehingga untuk seleksi tenaga P3K untuk yang sekarang berlangsung itu adalah untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang harus sudah dilakukan penyelesaian pada akhir 31 Desember 2024. Tentu kita berharap untuk pelaksanaan seleksi ini dilakukan seobjektif mungkin, transparan dan akuntabel dengan menggunakan CAT yang selama ini sudah dibangun oleh BKN untuk bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Kita tahu bahwasanya dengan menggunakan CAT ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu soalnya dibuat oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, diinskripsi BSSN, kemudian untuk metode seleksinya kita menggunakan
real time nilai ketika yang bersangkutan itu selesai untuk mengerjakan tugasnya, akan ketahuan berapa nilainya, apakah akan memasuki melampaui passing grade atau tidak. Kemudian nilai ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube dan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang memantau hasil pelaksanaan SKD tersebut. Untuk SKB ada yang menggunakan CAT-BKN, ada juga nanti seleksi kompetensi teknis tambahan tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang berkaitan dengan pengisian jabatan pasca adanya perkembangan dari pengalihan ASN Kabinet Merah Putih, perlu kami sampaikan bahwasannya mobilitas talenta ASN yang ada diperlukan dalam pengisian jabatan manajerial di tiap kementerian atau lembaga yang terdampak. Oleh sebab itu, BKN menyiapkan mekanisme mobilitas talenta tersebut, di mana seluruh pejabat manajerial tetap menduduki jabatan manajerial yang bersesuaian dengan jabatan saat ini. Dan percepatan pengisian jabatan itu diharapkan bisa segera dilakukan, dan BKN tentunya nantinya juga akan menyajikan data untuk pengisian pegawai-pegawai yang non-manajerial yang harus kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan pada instansi-instansi dimaksud. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPD atas masukan yang selama ini telah disampaikan kepada BKN. Masukan dan saran tersebut tentunya telah menjadikan sebagian bahan pertimbangan dan kita tindak lanjuti dalam melaksanakan program-program BKN selama tahun 2024 sampai dengan hari ini. Kami mohon dukungan, semoga program-program BKN bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.